Oke. Jadi, saya ulangi lagi, jangan berpikir tanpa melakukan tes biomedis Ashira, Bapak Ibu melakukan penghematan. No. Ya, kalau terapisnya, dokternya bisa tahu melakukan pengobatannya itu pas. Contoh kayak Safik ya, Bu Atriani. Terapinya pas, ya dikasih suplementasi aja anaknya progres. Tapi ya sampai sebatas suplemen, dan setelah itu ya nggak bisa lagi, kalau suplemen udah mentok ya mentok. Bener nggak orang-orang yang di Kendari itu? Yang waktu kita belum buka di sana, kita suplementasi 6 bulan. Setelah 6 bulan ya stuck. Karena suplemen ya batas kerjanya ya maksimal di situ. Yang nggak bisa dibenerin suplemen, ya tetap nggak bisa dibenerin sama suplemen. Hati-hati. Ya, padahal Bapak Ibu waktu itu udah banyak melakukan tes Ashira juga. Tapi mesinnya belum ada, dan kita belum menawarkan terapi PICOM jarak jauh. Balik ke topik ini lagi. Jangan pernah berpikir tanpa melakukan tes biomedis Ashira, kita menghemat. No. Kalau terapinya nggak pas, kamu waktu terapinya lebih panjang, walaupun progres, mungkin progresnya cuma minimalis, nggak maksimal. Otomatis waktu terapinya anak yang mestinya 2 tahun, jadi 4 tahun, 5 tahun. Duitnya lebih banyak loh Bapak Ibu. Dan ingat yang nggak bisa dibeli dengan uang. Anakmu tambah besar, anakmu tambah gede, waktu nggak bisa kembali. Kenapa saya sekarang repot ya? Ini Adnan 25 tahun, ini pasti orang Makassar nih, teman saya nih. Ya. Itulah, waktu nggak bisa dibeli. Kalau sudah terlambat ya sudah. Dan terapinya akan lebih lama, iya. Padahal cuma berpikir mau menghemat 3,5 juta. Atau kalau sekarang menghemat 3 juta. Tapi keluar duitnya waktunya lebih lama. Jadi tolong dipertimbangkan baik-baik. Ya. Karena tanpa data, kita juga nggak bisa bekerja dengan baik. Ya. Kita nggak dapat informasi dengan baik, sehingga terapinya nggak bisa fokus. Ya, kita cuma bisa kira-kira. Ya, mudah-mudahan dengan doa kira-kiranya lebih pas, sehingga kita bisa bantu. Bukan berarti kalau Bapak Ibu nggak bisa tes biomedis Ashira, nggak dilakukan, dibantu terapi, tetap kami bantu. Tetap kami bantu, karena Tuhan pasti punya rencana lain. Kalau memang benar-benar kesulitan, yang penting kan jujur. Gitu. Kayak Bu Adriani jujur, ngaku terus terang waktu itu. Ya memang punyanya cuma ini dokter, ya Tuhan baik, pasti mendengarkan. Nggak ada cobaannya lebih berat dari yang bisa kita tanggung, nggak ada. Ya buktinya anaknya progres. Tapi kalau ibu bapak sudah ngawali dengan yang tidak baik, dengan tidak jujur, sorry, hukum karma itu selalu ada. Karena kita main di dunia yang frekuensi saat ini. Positif, positif, negatif, negatif. Ya. Bukan ngancam loh Bapak Ibu. Nah, saya tidak ngancam. Sama saya ngasih tahu berdasarkan pengalaman saya. Ya. Selalu semua diawali dengan yang baik. Ya, supaya kita dapat kebaikan. Oke, baru orang, oh pantesan dokter Aris kan ngomongnya lebih sopan ya pakai sorry. Iya, saya coba mengawali semua sesuatu dengan yang lebih baik Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Saya kira sudah cukup mengerti ya. Kalau kepingin tahu ya tentang ilmunya itu tadi, dokter, tentang otak tadi dokter, yang saya kepingin tahu brain inflamasi itu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang masalah suplementasi kerjanya di mana, yang ditonton yang ini loh. Ini sebenarnya ada bagian satunya. Nanti saya akan minta tolong sama Mas Didik untuk balikin lagi bagian satunya. Jangan dihapus lah ya. Ini tolong ini yang tentang suplementasi ini ya. Ini bagian 2-nya ini, yang bagian 2, bagian satunya udah dihapus. Yang ini untung nggak dihapus ini ya. Ini tolong ditonton. Ini ceritanya tentang suplemen sama bagian otak. Waktu itu waktunya nggak keburu, terus saya sambung. Ini yang menceritakan tentang hardware. Jadi ada 2 video Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar ingin tahu bagaimana caranya kami bisa membantu untuk mengetahui data tadi, ini loh ilmunya ada di video yang ini loh. Jadi yang ini cerita tentang kegunaannya suplementasi sampai memaksimalkan progresnya anak. Di sini gangguan-gangguan otaknya yang mana, caranya kita beresinnya pakai apa di sini. Jadi ada 2 topik Bapak Ibu di sini. Ya panjang-panjang Bapak Ibu, ada yang 15 video, ada yang 8 video, ini 2 kali pertemuan kali ya. Ini cuma 1 kali pertemuan. Jujur saya lupa. Ya. Terlalu banyak presentasi. Ya. Tapi kurang lebih ceritanya sudah ada. Ya, ini tentang brain alergi. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sudah tahu tempatnya ya, videonya sudah tahu ya. Ya, brain alergi judulnya ya. Ini.
Kita lanjut. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, supaya kita tahu yang mana yang jadi masalah, mana prioritas kerja kita, mana yang menyebabkan gangguan pada anak kita memerlukan tes biomedis. Enggak cuma di dokter ahli, di dokter lain pun dikerjakan, yang mengerjakan biomedis intervensi. Dimintain apa? Minta rambut, minta tinja, ya. Minta urin, ya. Minta kotoran, ini tinjanya kotoran, darah, ya. Suruh foto kepala kalau perlu, ya. Suruh CT scan, suruh MRI, foto dada, ya. Ini untuk ini bukan jamur, kalau ini untuk sensitivitas antibakteri, kalau ketemu ada bakteri. Ini cairan otak, diambil cairan otaknya. Ini enggak semua dikerjakan loh Bapak Ibu. Kalau ingin datanya lengkap ya semua dikerjakan. Tapi mereka mengerjakannya itu sesuai dengan indikasi. Yang dicurigai apa? Oh, gangguannya di otak, Dok. Aku ingin lihat gambaran otaknya, ya disuruh MRI. Dok, aku ingin tahu, Dok, ada cacing enggak? Diminta tinjanya. Dok, aku ingin tahu, Dok, ada gangguan disbiosis enggak? Diminta pipisnya. Dok, aku mau tahu adanya gangguan alergi, diminta darahnya. Gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Terus kebayangan Bapak Ibu, mati aku, pantesan yang aku baca di mana-mana itu katanya tes biomedis sampai habis puluhan juta. Ya ini kalau dimintanya semua banyak gini Bapak Ibu, apalagi ngerjakan tesnya itu di luar negeri. Ya, untuk metilasi itu di Prodia, yang nyebutin merek, itu 7 juta. Ya. Kalau di luar negeri 13,5 juta. Terus kalau tes alergi di Prodia itu kurang lebih 5,5 juta. Ya. Nah, tes rambut ya, untuk heavy metal. Tes OAT untuk disbiosis, ya, nggak tahu lah, nggak paling hitung. Ya. Ini kurang lebih gambarannya kalau tes-tes yang seperti biasa. Ini Mama Fadli juga. Ya. Lanjut, nanti hasilnya kuat kayak gini Bapak Ibu. Ya. Alergi terhadap apa? Ini. Terhadap apa? Ya, ini ada semua ini. Yang tidak alergi apa? Ini pakai metode ALKET. Wah, metodenya banyak. Ini perusahaan lain lagi. Yang dites kurang lebih 150. Ada yang ngomong, saya barusan dengar nih, ngomong, apa Dok? Kayak asirah ya, warnanya merah, kuning, hijau ya, semua kayak gini Bu, sama aja sebetulnya ya. Cara bacanya juga sama, yang merah gini, yang kuning kayak apa, yang sama aja lah ya. Ini alerginya kayak gini, ya sama aja ya, dikasih warna-warni. Kalau mereka merahnya berat, kok di kita enggak, kuning yang berat. Ya, ini tesnya ya, contoh hasil tesnya kayak gini ya. Kalau tes asirah, nah, ketahuan ya 130 lembar ya. Ini tes alergi yang namanya skin prick test ya, dijojo-jojo pakai jarum. Ya. Kalau anak-anak ya taruh punggung ya, kayak gini ya, gak nyaman ya, sakit ya, nangis ya. Ini tesnya kayak gini, terus dibaca ini alerginya apa ya. Cuman berapa yang bisa dites ya, gak banyak ya. Kalau dibandingkan dengan asira ya langit bumi. Maksudnya langit bumi Dok. Asira 800 sampai 900 macam dites. Kalau taruh di punggung ini punggungnya penuh. Ya, 900 macam ya taruh sini ya, penuh ya. Lucu ya tes asira itu ya. Lucu ya. Ini ya. Ini salah satu jenis tes. Saya nunjukin aja yang dilakukan orang biomedis ya. Ini tes yang dikirim ke luar negeri ya. Ini kecil-kecil ya, tapi banyak ya. Ada tes disbiosis, ini tes rambut nih ya. Cari logam berat ya, cari kebutuhan mineralnya ya. Ini semua ada ya, tes gini ini semua ada di asira ya. Cuman satu harga ya, 3,5 juta. Katanya 3 juta Dok. Iya kalau lewat special membership. Kalau lewat saya atau lewat Mata Hati 3,5 juta ya, nggak boleh ngasih diskon. Makanya ini OAT ya, tes OAT. Maka lewatlah special membership ya. Harganya dinaikkan Dok, enggak ya. Niatnya nolong Bapak Ibu, ngapain dinaikin? Ya. Biarinlah. Tuhan pasti ngasih rezeki ya. Enggak usah takut. Ini hasil tes yang saya tunjukkan kalau di tempat orang lain ya. Ini kalau dicurigai, nggak bisa ngomong, dia curigai tuli, dilakukan tes BERA ya. Ini tes epigenetik yang dikirim ke Australia itu hasilnya kayak gini nanti keluarnya ya. Ini yang dikirim ke Amerika cuma nyari kandida, ya, nyari jamur. Ya. Di semuanya ada di tempat kita kecuali BERA, kita nggak mengerjakan BERA. Ya. Cuma informasinya kita tahu iya. Ya. Ini dikerjakan di asira semua. Ya.
praktis lagi, ya 35 menit prosesnya. Terus kita janji ke Bapak Ibu 2 kali 24 jam lah ya, kalau nggak ada libur hasilnya udah keluar. Kalau di Mata Hati seminggu, ya kenapa seminggu? Ya orangnya lebih sibuk dibandingkan saya. Ya, oke, asal kerjakan ya dikerjakan. Ya, pagi kalau numpuk banyak ya, kayak hari apa itu 7 pasien sekaligus ya, ya banyak sekali. Ya. Di tempat saya cuma 1 kalau sehari ya, saya nggak mau mengerjakan banyak-banyak. Ya. Lebih fokus ngurusi belajar. Nah, ini loh, kalau nggak tahu yang namanya mesin Asira ya kayak gini. Ini mesinnya kecil kayak gini loh Bapak Ibu. Ya. Terus disambung sama laptop. Ya. Nah ini yang saya bilang kunci sukses ya ini, karena dia bisa ngerjakan pemeriksaan apa aja Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang misalnya, jadi kalau ditanya, dok sebenarnya yang Bapak dokter kerjakan tes autis bukan? Bukan. Saya mengerjakan medical check up dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya saya mengolah itu kurang lebih sekitar 16.000 data. Jadi alerginya saya cek, asam aminonya saya cek, antibodinya saya cek, bakterinya saya cek. Coba Bapak Ibu cek, termasuk kromosom-kromosom saya cek. Jadi saya tahu ini alerginya genetik atau enggak. Kalau genetik dari bapaknya atau dari ibunya saya tahu. Dari hasil-hasil ini, heavy metalnya saya cek, radiasinya saya cek, ya, jamurnya saya cek. Nih, ada semua Bapak Ibu, parasitnya saya cek, tulang belakangnya saya cek, virusnya saya cek, vaksinnya saya cek. Mantap ya Bapak Ibu ya, dikerjain semua ya, lama tapi. 35 menit pakai komputer game, ya i7, i7, ya. Ini alatnya. Ya, kalau belum tahu alat Asira, ya, alat tes biometrik kita di tempat kita pakai di Surabaya, di Mata Hati, dan di Bekasi. Ya. Bekasi khusus karena sehari cuma 1 ya, khusus melayani Sumatera, Jawa Barat, Jabodetabek, ya, Banten, Tangerang, ya pokok Pulau Jawa dibagi sepertiganya, yang bagian barat itu bagian saya, ya. Terus saya ke bagian seluruh Sumatera, ya, itu tempat saya. Ya. Tapi untuk yang di luar daerah tadi, ya, itu semua larinya ke Mata Hati, ya. Dari Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, ya, ke sana, ya. Kemudian dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, ya, itu ke Mata Hati. Ya. Itu pembagian wilayahnya, ya. Oke, kita lanjut. Kalau kepingin tahu, dok, isi tes biomedis Asira di tempatnya kita, ini tempatnya kita, karena kan kita komunitas, ya. Itu apa aja dok yang dites dok? Nonton di YouTube-nya Mata Hati Autism sudah saya siapkan di yang namanya video mengenal tes biomedis Asira. Yang sekarang, yang minggu ini jadi topik bimbingan saya di Facebook Group. Ya. Saya akan membimbing orang tua supaya ngerti dasar-dasarnya kita terapi, itu kita mulai sejak Januari kemarin. Jadi bagi orang tua yang sudah terdaftar ya di adminnya disiapkan sama Pak Heri ya, kita dibantu Pak Heri admin. Dia akan follow up Bapak Ibu ya, menyampaikan, membroadcast pesan saya supaya Bapak Ibu belajar. Karena ada orang tua yang ngomong ke saya, dokter percuma kalau dikasih video tapi nggak dikasih waktunya. Tolong kami dipaksa dokter, dikasih jadwalnya, suruh belajar apa, suruh belajar apa, suruh belajar apa. Oke, kalau gitu oke, saya bimbing Bapak Ibu. Jadi ini kita mulai dari nol. Jadi ada orang tua juga yang salah paham ya. Saya kan sudah tes Asira, dokter apa masih perlu? Ya perlu untuk pengulangan, biar kamu makin paham, makin ngerti gitu loh. Kalau kamu nggak mau ngikuti juga nggak apa-apa, karena kebetulan grup kita ini adalah grup baru. Banyak orang-orang baru yang bergabung, yang masih sama-sama belajar. Termasuk hari ini saya mempresentasikan masalah protokol biomedis yang sudah berapa tahun kita bahas ya. Ya enggak apa-apa, supaya ngumpul di satu video. Ya, jadi buat orang tua, Bapak Ibu, yang kepingin tahu tes biomedis Asira isinya apa aja, silakan masuk ke YouTube-nya Mata Hati Autism, mengambil yang di sini, mengenal tes biomedis Asira. Ya, ini saya cerita di sini tentang isinya tes biomedis Asira yang bukan tanggal sih, yang terakhir, yang tahun 2020. Mungkin nanti tahun 2021 berbeda. Ya, kalau saya dapat data baru lagi berbeda. Ya. Enaknya Asira itu kalau diupdate, yang dites makin banyak, harganya tetap ya, tidak pernah saya naikkan. Ya, padahal tambah ngerepotin saya, tapi nggak apa-apa. Ya.
Ya, Bapak Ibu ya, sudah tahu ya tempat-tempatnya ya. Aku yakin Bapak Ibu tahu karena ada beberapa Bapak Ibu yang memfoto. Kok dokter tahu? Iyalah ya. Saya juga gitu soalnya. Lanjut. Ya. Nah, kalau sudah punya hasil tes ASIRA-nya, kepingin tahu caranya membaca, ini ada yang di sini. Bagaimana membaca interpretasi dan solusi dari hasil tes ASIRA. Ya. Jadi kalau kepingin tahu tesnya di sini, kalau sudah punya hasil tesnya, bacanya di sini. Ya, ini bimbingan cara membaca. Kebetulan besok malam grupnya Special Membership Pak Heri, Well-Pro, punya acara Zoom ya jam 7 malam. Itu khusus, bukan khusus sebenarnya dibuka buat semua orang ya, silakan kalau mau gabung. Tapi Pak Heri lebih mengkhususkan, mewajibkan semua orang yang melakukan tes, terutama lewat Pak Heri, ya, lewat Special Membership, untuk hadir karena mereka sudah tes. Kalau mereka ada pertanyaan, karena tiap orang kan beda-beda hasilnya ya, belum tentu sama dan belum tentu ada di bahasan situ. Silakan bertanya. Ya, jadi besok malam ya, besok malam jam 7. Ya. Hari Minggu jam 7 kita punya acara Zoom dengan Pak Heri itu mengenai bagaimana membaca, menginterpretasi, tapi lebih banyak ke arah Bapak Ibu yang bertanya, saya yang menjawab. Oke? Oke, ya nyarinya di sini ya Bapak Ibu ya, yang ada foto saya. Sudah foto saya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ngomong brain inflamasi ya. Jadi kenapa sih perlu melakukan tes ASIRA? Karena kalau kita ngomong problemnya anak kita itu sebetulnya kan cuma brain inflamasi, cuma radang yang ada di kepala. Itu ada sih di video-video yang lama ya. Di sini cuma singkat ya. Jelasi singkat. Ya inflamasi inilah yang menyebabkan komunikasinya itu turun, speednya turun. Anak-anak kita jadi lemot, jadi tukang ngamuk, tukang macam-macam ya ini ya. Ini yang membuat jadi jelek ya. Nah penyebabnya apa aja? Ini ya. Inflamasi kronik dari tubuh, ada penyakit, ada leaky gut, ya. Gangguan hormon, gangguan alergi. Ini yang bikin error ya. Dan dikatakan bahwa memang radang atau inflamasi ini akar dari segala penyakit. Nah ini loh yang kita harus tahu. Ini loh yang membuat anak, tadi kalau saya bilang ya, yang buat error atau skala 4 jelek nomor 1 itu adalah alergi makanan. Pantesan dong kalau habis makan ngamuk. Oleh sebab itulah oleh dokter-dokter yang lain, anakmu disuruh diet. Ya, diet tapi gak menyelesaikan masalah karena ilmunya beda. Nanti tak cari di tempat yang lain. Ya. Oke, jadi inilah yang mau kita cari penyebabnya apa. Karena ada 5 penyebab. Tantrum itu kurang lebih penyebabnya 5. Ya, dari alergi, dari patogen, heavy metal, neurotransmitter, ada juga dari hormon. Nah, cara mengatasinya beda-beda, nggak ada yang sama. Gangguan hormon kamu kasih enzim yang nggak ada gunanya, ya cuman buang-buang enzim. Oke, ya paham ya. Ini udah saya bahas ya di video-video yang lama ya. Ini cuman garis besar karena saya tujuannya mau cerita tentang protokol dokter Senjaya.